Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mencari Anugerah pada hari ini, Senin tanggal 4 Januari tahun 2021 maksud saya. Kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh menghadap hadirat yang kudus dalam doa dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bermohon agar Tuhan berikan kami kekuatan dapat boleh mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan ini, sehingga sepanjang hari ini Tuhan dalam kegiatan dan pekerjaan kami dapat boleh melakukannya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersalawat Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima, dan kemudian saya akhiri dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga memeliharanya dengan setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya memberikan judul atau tema dalam renungan pada pagi ini yaitu kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Tentu saja masih terasa begitu baru bagi kita memasuki tahun yang baru dan kita telah meninggalkan tahun yang lama, tahun 2020. Dan di awal tahun ini kita kembali diingatkan ulang akan identitas atau hakikat diri kita yang bukanlah anak-anak kegelapan menurut Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima dan seterusnya. Kita dulu adalah anak-anak kegelapan, artinya orang-orang yang berada dalam situasi dosa. Kita masih melakukan kesalahan, kegagalan, kekhilafan, dosa dan seterusnya. Tapi kemudian dikatakan bahwa sekarang kita adalah anak-anak terang. Kita sudah berada dalam terang, itu artinya kita sudah menyadari dan kita sudah berada di dalam terang itu. Sebabnya kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, dalam kaitan ini di tahun 2021 hal itu kembali diingatkan kepada kita. Mungkin kalau kita memiliki kegagalan dan hal-hal buruk yang kita lakukan di tahun 2020, itu kita tinggalkan. Kita berkomitmen untuk meninggalkan itu semua. Kita tidak ingin mengulangi hal yang sama. Kita tidak ingin tinggal di dalam hal yang sama. Kita tidak ingin lagi melakukan dosa-dosa yang sama di tahun 2020. Tapi kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengubah itu semua. Kita masuk ke tahun yang baru dengan komitmen yang baru, dengan semangat yang baru, dan kembali diingatkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, salah satu ciri anak-anak terang adalah dia akan menjadi terang di dalam dirinya dan juga menerangi orang-orang lain. Kata terang ini sebenarnya bermakna begitu dalam. Ya, dari kata gereja atau eklesia. Kita pernah mendengar kata eklesia. Eklesia itu dari bahasa Yunani yang artinya dipanggil keluar. Jadi ek itu adalah keluar. Eklesia itu dari kata kaleo yang berarti dipanggil keluar. Jadi eklesia itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang. Ini berdasarkan pada 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, kita nanti bisa baca di rumah kita masing-masing. Inilah pengertian gereja yang sesungguhnya. Nah, kalau kita berangkat dari pengertian ini berarti bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengalami eklesia. Artinya orang-orang yang mengalami satu hal di mana ia berpindah dari kegelapan menuju kepada terang. Gelap menuju pada terang. Ya, kita diandaikan dulu adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Dan sekarang kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, kita sekarang berada dalam terang. Itu artinya atau logika sederhananya adalah dulu memang kita gelap.
Kita tidak mengenal akan itu dosa dan mana yang benar. Tapi sekarang kita tidak lagi seperti itu. Kita sudah berada dalam terang. Yang sudah berada dalam terang itu berarti dalam keadaan terang. Tidak lagi berada dalam keadaan gelap. Kita nggak mungkin lagi berpindah ke terang, tapi kita tetap gelap. Itu tidak mungkin. Tetapi yang ada adalah, atau yang mungkin adalah, kita berpindah dari gelap dan sekarang kita tidak lagi gelap. Kita sudah menjadi terang. Nah, menjadi terang inilah yang sekarang menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini. Apakah orang-orang Kristen itu tetap memiliki terang di dalam hidupnya? Atau kita sebenarnya sudah menjadi pribadi-pribadi yang gelap? Dalam arti bahwa kita masih memelihara dosa dan melakukan itu, dan kemudian kita tidak memelihara terang di dalam kehidupan kita. Pada hari ini atau di minggu ini, menurut tema firman Tuhan di awal tahun 2021 ini, kita diingatkan ulang bahwa terang itu sudah datang di dalam dunia. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Terang itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah terang dalam kehidupan ini. Itu artinya setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, Bapak, Ibu, dan saya, maka kita akan memiliki terang di dalam hidup. Jadi bagaimana supaya kita dapat memiliki terang? Maka percayalah kepada dia dan kita akan menjadi terang. Nah, kalau itu terang dalam diri kita sudah ada, maka pasti kita akan melakukan hal-hal yang benar. Karena terang itu hanya berbuahkan keadilan dan kebenaran dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki terang itu, maka kita tidak tahu. Kita pasti tidak akan berbuat benar, tidak akan berbuat adil. Justru akan berbuat dosa dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melakukan itu, atau tidak tinggal dalam kegelapan, milikilah terang. Caranya adalah percayalah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi milikilah terang itu Bapak Ibu. Percayalah kepadanya. Maka hidup kita akan diterangi. Sepanjang tahun 2021 ini, kita akan melakukan hal-hal yang benar dan adil dan sesuai dengan kehendaknya. Asal tadi secara mutlak syaratnya adalah kita harus memiliki terang itu di dalam kehidupan kita. Lalu setelah itu kemudian apakah sudah cukup kita menerangi diri kita saja? Tentu jawabannya tidak. Belum cukup. Terang itu harus terpancar keluar ke sekitar kehidupan orang-orang yang sekitar kita. Ingat, tidak ada lampu yang menerangi dirinya sendiri. Juga tidak ada lilin yang hanya menerangi dirinya sendiri. Sebuah lampu akan menerangi sekitarnya. Sebuah lilin akan menerangi sekitarnya. Begitu juga dengan kehidupan orang-orang yang menjadi terang. Bapak, Ibu, dan saya, ketika menjadi terang, kita akan secara otomatis memancarkan sinarnya, menerangi orang-orang sekitar kita. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, siapapun orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan memang itulah tugas kita. Di tempat yang tergelap sekalipun, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi terang. Ini komitmen yang harus kita pelihara. Jangan sampai di tahun 2021 ini, kita tetap sama seperti tahun 2020. Saya berharap kita semua bertekad dan punya komitmen yang sama bahwa kita akan meninggalkan yang buruk di tahun 2020 dan kita akan melangkah memperbaiki menjadi lebih baik di tahun 2021. Salah satu yang paling kuat adalah kita berkomitmen untuk boleh menjadi anak-anak terang. Tidak lagi menjadi anak-anak kegelapan, tapi menjadi anak-anak terang di sepanjang tahun 2021. Apakah mungkin itu kita lakukan? Jawabannya mungkin. Sangat bisa. Dan itu pasti bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh minta kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dalam dunia dan dia sudah menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita percaya kepadanya, maka kita sudah menjadi anak-anak terang. Kita tidak hanya menerangi diri kita sendiri, tapi kita juga menerangi orang-orang di sekitar kita. Jadi firman Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami adalah anak-anak terang. Dan Tuhan ingin supaya kami menerangi tidak hanya diri kami, tapi juga orang-orang sekitar kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati
berkati apa yang kami lakukan, pekerjaan dan usaha. Berkati juga anak-anak kami, atau saudara-saudara kami, anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Jauhkanlah Tuhan kami dari hal-hal yang buruk, dari sakit penyakit yang melanda daerah kami pada saat ini. Bila Tuhan, kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Bila doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus itu yang senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.